untuk diganti harus mau. Kemudian yang kedua, meminta kepada komisioner Bawaslu yang lain untuk menarik rekomendasi yang telah dilayangkan ke KPU dan meminta maaf di media terkait dengan pemeriksaan yang telah menjadi bola liar ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana dan kemari, hanya gara-gara perbuatan Ketua Bawaslu Kota Palopo, Saudari Hairana. Dan tuntutan kita yang ketiga, kalau yang kedua, yang pertama dan kedua tidak dijalankan, kita bermalam di sini sama-sama. Setuju? Setuju? Oke, barulah silakan. Ya, halo Tribuner, selamat sore. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan Assalamualaikum saat ini Tribuner, saya berada di depan wabarakatuh. kantor Bawaslu Palopo. Dan seperti yang terlihat, sejumlah massa aksi yang bergabung dalam gerakan relawan Biru Langit menggugat melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Palopo. Bahwa dari pemerintahan kita lihat mereka membawa sejumlah tuntutan Tribuners pada aksi sore ini, diantaranya meminta Bawaslu untuk segera mencabut rekomendasi yang dilayangkan ke KPU Palopo tertanggal 28 Oktober 2024, di mana rekomendasi tersebut diduga berisi permintaan kepada KPU untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon wali kota Palopo, yakni Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin. Kemudian Tribuners saksi juga meminta agar Bawaslu segera mengklarifikasi pernyataan di beberapa media massa online yang mengatakan bahwa ijazah Trisal Tahir tidak sah. Mereka juga menuntut Bawaslu Kota Palopo untuk bekerja melaksanakan tupoksinya sesuai dengan perundang-undangan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang berpotensi membuat kegaduhan di publik Kota Palopo. Dan terakhir, mereka juga meminta agar Ketua Bawaslu Palopo, dalam hal ini Hairana, segera mundur dari jabatannya atau dicopot dari jabatannya. Aturan yang baru bahwa kita telah membersihkan nama dari tersangka yang telah dikambing hitamkan oleh mainan-mainan oknum-oknum yang kemudian kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Dan lagi kecewanya kita bahwa salah satu yang kami duga daripada Ketua Bawaslu Kota Palopo ada dalam permainan tersebut yang harusnya jauh daripada politik praktis. Apakah di belakang itu kemudian ada kong-kali-kong, apakah ada mainan yang kemudian terjadi? Kita tahu bahwa permainan seperti ini kemudian tidak lain harus secara sistematis. Bayangkan kalau di Kota Palopo Bawaslu atau penyelenggara hari ini itu terlibat dalam permainan praktis, apakah kita membutuhkan penyelenggara di Kota Palopo seperti itu? Saya rasa tidak, kawan-kawan. Betul tidak? Maka apabila kemudian tuntutan kami hari ini tidak realisasi, kami akan datangkan massa yang lebih banyak lagi. Kami menuntut apabila kemudian rekomendasi dari Bawaslu ke KPU Kota Palopo kemudian kita segera dicabut dan melakukan minta maaf dan juga klarifikasi bahwa kami katakan Bawaslu Kota Palopo bakal total pada hari ini. Betul tidak, kawan-kawan? Yang kedua, itu kemudian kami sampaikan sekali lagi bahwa dengan adanya kericuhan yang terjadi di Kota Palopo tidak lain dan tidak bukan adalah daripada perilaku Ketua Bawaslu hari ini. Maka kami sarankan Ketua Bawaslu beserta komisioner-komisioner dan penyelenggara yang ada di sini silakan undur diri. Percuma kami di sini sebagai masyarakat yang kemudian hampir setiap tahun pajaknya diambil dan tidak lain itu untuk menggaji kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki.
bahkan gaji yang kalian makan itu notabene berasal daripada pajak rakyat yang dipungut oleh negara untuk gaji-gaji kalian semua. Tapi kalau seperti ini, justru ada salah satu daripada calon wali kota, ada seorang individu yang maju menjadi calon wali kota untuk tidak lain menyerahkan dirinya untuk memajukan kota Palopo, namun selalu dihalang-halangi. Dan kami duga bahwa ada daripada oknum di Bawaslu Kota Palopo ini yang mencoba untuk menjegal daripada majunya salah satu kandidat di Kota Palopo ini. Itu yang harus kita pertanyakan. Dan kemudian posisi daripada penyelenggara itu harus netral. Masa hari ini salah satu komisioner tak ada di tempat, padahal hari ini adalah hari kerja, bukan hari libur. Kemana kira-kira daripada komisioner yang ada di Kota Palopo ini? Apakah pergi bersembunyi? Saya rasa bahwa mereka sudah Tribuners, kembali saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di kantor Bawaslu Palopo dan terlihat puluhan massa melakukan unjuk rasa, di mana massa ini merupakan gabungan dari gerakan relawan Biru Langit Menggugat yang membawa sejumlah tuntutan pada aksinya sore hari ini. Dan adapun tuntutan yang dibawa oleh gerakan relawan Biru Langit Menggugat pada sore hari ini, yakni meminta Bawaslu Palopo untuk segera mencabut rekomendasi yang dilayangkan ke KPU Palopo tertanggal 28 Oktober 2024. Dan berdasarkan informasi yang beredar, Tribuners, rekomendasi tersebut berisi permintaan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon wali kota Palopo, yakni Trisal Banyer dan Ahmad Syarifuddin. Kemudian Tribuners, masa aksi juga meminta Bawaslu untuk segera mengklarifikasi pernyataan di sejumlah media massa online yang menjelaskan bahwa ijazah Trisal Banyer tidak sah. Mereka juga meminta agar Bawaslu Palopo bekerja sesuai tupoksinya berdasarkan undang-undang tanpa ada intervensi dari pihak manapun yang berpotensi membuat kegaduhan di publik Kota Palopo. Mereka juga menuntut Tribuners agar Ketua Bawaslu Palopo, dalam hal ini Hairana, agar mundur dari jabatannya atau dicopot dari jabatannya. Kalau tidak, maka silakan kami menunggu putusan Bawaslu untuk mencabut ke KPU sekarang. Kalau tidak bisa dicabut dan bersihkan nama daripada salah satu kandidat yaitu Trisal Ome, lebih baik mundur saja daripada Bawaslu. Betul tidak kawan-kawan? Untuk itu saya silakan sekali kepada penanggung jawab aksi untuk orang sesama saya berdoa terima kasih. Baik, untuk selanjutnya orang selanjutnya oleh Bang Arul. Kepadanya akan dipersilakan. Di meja dulu sama inspirasi kan. Dibawa-bawa juga Tribun, kalau Kopos sama Seru. Masa? Kalau Tribun kan gara-gara ada fotonya dan komandan. Iya, tapi kan dari komandan udah ada paslon, udah ada calonnya, udah ada nomornya. Apa bisa dia dari komandan? Nah, di surat itu udah lapor. Oke. Pernah seret ya. Semangat dulu semua. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Apa lagi tuh surat? Baiklah, kami akan menyampaikan pernyataan sikap atas demonstrasi kita hari ini. Unjuk rasa kita hari ini. Bahwa unjuk rasa kita hari ini memiliki isi dan substansi. Dan substansi ini saya akan sampaikan. Salam perjuangan. Dan semoga senantiasa Bapak Ibu sehat selalu dalam perjalanan aktivitas keseharian kami. Amin. Sehubungan dengan adanya surat pemberitahuan tentang status temuan tertanggal 28 Oktober 2024 oleh Bawaslu Kota Palopo dalam merekomendasi. Baik, Tribuners, seperti itulah unjuk rasa di depan kantor Bawaslu pada sore hari ini.
Sekian dari saya Tribuners, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.